Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat podcast ini. Selamat berjumpa kembali di On Air Law, podcast Fakultas Hukum Sesilangga, membahas permasalahan-permasalahan hukum dan seputarnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa kita sebut istimewa? Karena Fakultas Hukum UNER tidak bisa dipisahkan dengan nama seorang Abdul Ghaffar Pringgotikto. Bahkan dulu ketika saya pertama kali menjadi mahasiswa di fakultas ini, senior-senior saya saat ospek itu selalu mengarahkan mahasiswa baru untuk melakukan ritual di depan patung Agi Pringgotikto di Fakultas Hukum UNER. Bahkan gini, Fakultas Hukum UNER punya gedung baru dinamai Abdul Ghaffar Pringgotikto, dan patung itu pun dengan hormatnya kami taruh kembali di halaman gedung baru Fakultas Hukum. Nah, hari ini kita akan membahas sebenarnya siapa Abdul Ghaffar Pringgotikto dan hubungannya dengan Fakultas Hukum UNER dan tentu Universitas Airlangga secara umum. Nah, untuk membahas topik itu kita udah kedatangan tamu istimewa, Pak Aris Hardinanto. Nama bekennya di Twitter, TikTok, Instagram itu adalah Sam Ardi. Basis beliau adalah seorang akademisi hukum pidana di Universitas Trunojoyo Madura dan sekarang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Diponegoro. Tapi bukan itu yang membuat kita meminta beliau untuk bercerita, tapi karena risetnya tentang Agi Pringgotikto lah yang membuat kita untuk meminta beliau untuk berbicara tentang Agi Pringgotikto. Selamat datang di Fakultas Hukum, Mas Sam Ardi. Iya. Berarti enggak Mas Sam Ardi ya, karena Sam Ardi itu udah Mas ya? Ya, Malang gitu. Malangan ya. Oke, baik. Kosakata. Siap. Sam Ardi, kalau Ya. kita bicara Abdul Ghaffar Pringgotikto itu kan kalau di Universitas Airlangga itu kan kita mengenalnya pertama sebagai presiden pertama Universitas Airlangga. Begitu ya? Jadi bukan rektor ya? Ya. Jadi istilah dulu ya. Ya. Istilah di tahun itu menyebut rektor itu adalah presiden. Oke. Jadi presiden Universitas Airlangga. Dulu sebetulnya UNER itu kan cabang. Universitas Gadjah Mada cabangnya di Surabaya. Jadi presiden pertamanya. Jadi dengan diangkatnya presiden pertama Universitas Airlangga berarti resmilah menjadi alih nama yang tadinya cabang menjadi Universitas Airlangga seperti sekarang ini. Seperti itu. Baik. Bisa nggak diceritakan sebenarnya sosok Agi Pringgotikto ini siapa sih, dari sisi mungkin kehidupan pribadi personalnya sampai kemudian karir di pemerintahan dan kemudian berakhir menjadi seorang akademisi gitu. Oh, gimana? Jadi nama lengkap beliau ya, kita mulai dari nama. Nama lengkap beliau dari sumber sejarah primer yang saya dapat itu nama lengkapnya adalah Raden Mas Abdul Ghaffar Pringgotikto. Ada Raden Masnya karena beliau merupakan putra dari pada waktu itu ya itu Bupati Tuban. Jadi ada Raden Mas di depannya untuk mengklasifikasikan beliau adalah masih dalam keluarga Ningrat. Nah, beliau ini punya saudara yang sama-sama juga merupakan tokoh Indonesia, Abdul Karim Pringgotikto. Jadi satunya AG, satunya AK. Itu hubungan saudara memang. Nah, sedangkan Pringgotikto ini adalah nama keluarga dari pendahulu beliau yang dimasukkan ke nama akhir. Nah, beliau ini adalah secara umum kita kenalnya sebagai seorang akademisi, ya karena beliau itu kalau disebut oleh sejarawan itu well trained lawyer. Jadi benar-benar seorang sarjana hukum yang menguasai bidangnya di bidang hukum itu. Apa bidang hukumnya? Sebetulnya hukum tata negara. Hukum tata negara. Hukum tata negara, dan salah satu publikasi beliau hukum tata negara yang terkenal adalah Tata Negara Athenai Kuno. Nah, itu adalah salah satu publikasi beliau, keilmuan beliau di bidang hukum tata negara adalah itu. Nah, karena beliau adalah seorang ahli hukum dari Leiden, setelah kembali ke Indonesia menduduki
pos-pos pemerintahan. Memang dia studi langsung di Leiden. Ya, studi di Leiden, dia alumnus Leiden, diberangkatkan. Pada waktu itu konteksnya kita juga tahu bahwa pasca karya Multatuli itu kan ada perombakan besar-besaran di daerah koloni Belanda atau Hindia Belanda, bahwa ada politik balas budi atau dikenal dengan politik etis. Orang-orang seperti Abdul Ghaffar Pringgodigdo itu diberangkatkan pulangnya untuk mengisi pos-pos pemerintahan, entah jadi regen, entah jadi bupati, patih dan sebagainya. Itu memang salah satunya adalah beliau. Begitu juga dengan saudara beliau yang akan itu sama juga dari Leiden. Oh, sama-sama studi. Sama-sama alumnus Fakultas Hukum Leiden. Nah, setelah pulang barulah diberikan jabatan. Nah, bagaimana ceritanya? Ya kan? Seorang A.G. Pringgodigdo bisa sampai menjadi sekretaris negara dan sebagainya. Ini menariknya begini, Pak Maradona. Abdul Ghaffar Pringgodigdo ini lama sekali menjabat sebagai sekretaris. Jadi dalam setiap jabatan setelah beliau tidak lagi di daerah, di tingkat pusat, itu pasti menjadi sekretaris. Sekretaris Komisi Fisman, sekretaris BPUPK, sekretaris PPKI, sekretaris negara. Jadi sekretaris ya. Jadi memang spesialisasi untuk sekretaris. Biasanya yang diangkat jadi sekretaris itu orang cerdas biasanya. Karena rapi begitu ya. Betul, dan itu bisa kita ketahui kerapihan beliau itu adalah arsip-arsip BPUPK dan PPKI yang pernah saya teliti dan saya publikasikan dalam bentuk artikel jurnal juga. Ya. Nah, jadi setelah jadi Komisi Fisman, jadi Komisi Fisman itu adalah komisi yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintahan kolonial untuk menyelidiki perubahan tata negara. Rekomendasi dari komisi ini adalah perbaikan ketatanegaraan Hindia Belanda. Salah satu anggotanya adalah Mr. Raden Supomo. Jadi Supomo itu, kita kenalnya kan Supomo ini ahli hukum adat. Ya. Ada image itu tidak salah. Tapi beliau sebetulnya adalah ahli HTN juga. Profesor Supomo itu adalah ahli HTN. Tapi kita tahunya kan hukum adat karena publikasinya kan hukum adat Jawa Barat, terus kedudukan hukum adat di masyarakat dan sebagainya berkaitan dengan hukum adat. Tapi beliau itu adalah ahli HTN sebetulnya. Kembali ke Pak Pringgo tadi. Kan dari sekretaris. Tapi saya tertarik. Ada nggak catatan yang menunjukkan bahwa setelah studi di Leiden, apa sih profesi pertamanya itu? Tadi sempat saya singgung ya, bahwa setelah beliau pulang, beliau menduduki pos-pos pemerintah. Sebagai kepala daerah setempat juga pernah. Beliau juga pernah menjadi asisten Wedono. Juga pernah intinya berkaitan dengan birokrasi pemerintah. Sebagaimana kelaziman dari orang yang baru menyelesaikan studi di Belanda itu pasti ditaruh di pos. Nah, ini menarik nih. Kira-kira ada nggak catatan sejarah yang mengatakan beliau kan mengawali proses birokrasi nih, dari di birokrasi pemerintahan sampai pada sekretaris. Kenapa kok tiba-tiba dari seorang sekretaris negara yang tentu kan dia orang dekatnya Soekarno saat itu tiba-tiba kemudian memilih jalan pedang. Ini kan jalan pedang gitu kan, dari seorang jalan pedang dari seorang birokrasi kemudian berubah menjadi seorang akademisi dan akademisinya murni ya. Murni. Gimana, Pak? Jadi kita perlu tahu dulu konstelasi politik pada waktu ini. Ini pasti berkaitan dengan politik. Dari sisi pemikiran, beliau itu kan tadi saya sebut sebagai well trained lawyer. Jadi beliau itu memang ahlinya berkaitan dengan ketatanegaraan. Bagaimana mungkin ketika beliau menjadi sekretaris negara, kok tiba-tiba menjadi presiden Universitas Erlangga atau rektor lah kita sebut sekarang. Pertama dari aspek akademik, memang beliau itu mumpuni. Dan itu yang mengusulkan juga bukan orang sembarangan. Jadi kan untuk menjadi presiden itu ada yang ditunjuk langsung, ada melalui pengusulan. Dan yang mengusulkan beliau itu juga orang dengan kaliber luar biasa. Siapa yang mengusulkan? Profesor Mr. Muhammad Yamin. Dari mana tahu kalau yang mengusulkan?
Profesor ada arsipnya. ada arsipnya ya. Ada Berarti ini kan sahih ya, bukan sekedar sahih, bukan kabar buruk. Bukan kabar buruk. Bahkan usulan gaji pun ada. Di dokumen itu ya. Di dokumen itu ada. Ada nggak? Kenapa kok kemudian Profesor Muhammad Yamin mengusulkan Profesor Agi Pringgodikto? Secara literal tidak disebutkan di dalam dokumen, tapi kita tahu dari kepingan pasal dari sumber-sumber sejarah lain. Satu, karena beliau memang ahli hukum. Betul. Yang kedua, beliau itu adalah tipikal orang yang on the track. On the track itu artinya ya politik ya. Tapi kalau urusan akademis gitu. Dan itu yang menyebabkan secara akademik beliau ditunjuk sebagai presiden pertama dan dekan pertama. Betul. Ya kan? Jadi selain presiden juga dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum itu karena memang keahlian beliau di situ. Beliau itu dua sebetulnya. Keahliannya ketika kuliah di Leiden itu. Satu adalah Statrah itu tadi, hukum tata negara, dan yang kedua adalah Indologi. Dulu itu sebetulnya tidak ada sarjana sejarah. Ya kan? Tapi masuknya adalah ke sub Indologi. Beliau itu ya sarjana hukum, ya sejarawan hukum juga. Jadi Indologi itu mungkin mirip kayak kajian keindonesiaan begitu kajian ya. Keindonesiaan. Iya. Atau begitu. Ya, memang kajiannya berkaitan dengan kondisi Hindia Belanda secara spesifik pada waktu itu ya memang seperti itu. Ya. Nah, beliau memang ahli di itu. Itu dari sisi aspek aspek akademis. Jadi memang benar-benar kalibernya kaliber luar biasa. Yang kedua dari aspek politik juga. Pada waktu itu sudah mulai ada orang berjalan itu kan kadang tidak selalu sepaham, sekata tidak ya. Selalu sejalan. Tidak selalu sejalan. Iya. Ada godaannya begitu. Cobaan gitu. Kebetulan Pak Abdul Ghaffar Pringgodikto ini secara pemikiran itu lebih dekat kepada Bung Hatta ketimbang kepada Bung Karno. Dari mana Anda bisa menyimpulkan pemikiran apa yang bisa mengatakan bahwa beliau dekat dengan pemikiran Hatta? Ada satu peristiwa, tapi ini bukan menggambarkan begitu soal politik ya. Tapi ini hal sederhana. Bung Karno itu meminta gorden Istana Negara itu diganti. Tapi pada waktu itu Pak Pringgodikto ngomong masih bisa dipakai, nggak usah diganti. Sudah mulai ada yang seperti itu. Itu hanya contoh kecil. Memang ada apa ya? Kadang ya nggak ya, berarti kan dia tidak yes man. Ya. Artinya beliau ada prinsip ya. Kalau memang itu masih oke, untuk apa gitu. Meskipun yang ngomong adalah presiden, ya kan? Justru mungkin karena hal-hal yang menurut kita sepele soal gorden, tapi sebenarnya itu adalah menyiratkan bahwa perbedaannya ada begitu ya. Ada. Dan beliau itu masalah-masalah yang besar kan. Dan beliau yang tidak setia pada masalah kecil bagaimana dengan yang besar gitu ya. Betul. Jadi ya memang ada hal-hal seperti itu juga berkaitan dengan misalnya ketatanegaraan. Baru akhirnya beliau ditunjuk sebagai Presiden Universitas Erlangga atau Rektor. Dan ternyata beliau juga tidak hanya berkecimpung di UNER saja. Beliau juga berkecimpung di UII pada waktu itu. Bahkan menjadi salah satu tokoh sangat sentral di pendirian UII yang ada di Yogyakarta. Jadi beliau ini kemana-mana itu memang sebagai akademisi. Legasinya mesti kaitannya sama university gitu. Pasti berkaitan dengan dunia pendidikan. Beda dengan saudaranya. Saudaranya mendiang Abdul Karim itu dia memang di jalur politik. Di Masyumi pada waktu itu. Nah, menariknya kalau kita baca kabinet-kabinet itu kan disebutkan A mewakili partai ini, B mewakili kelompok ini. Pak AG itu tidak terafiliasi politik ataupun itu. Bagusnya itu. Jadi kalau sekarang kabinet dari sisi profesional gitu ya. Seperti itu kalau dalam konteks sekarang ya. Kita bicarakan dalam konteks sekarang seperti itu. Nah, Pak AG itu dari yang seperti itu jalurnya. Jadi dalam list itu selalu ketahuan dari partai apa, tapi pasti khusus untuk Pak AG memang tidak ada keterangannya. Bukan merupakan perwakilan partai politik tertentu. Jadi memang beliau itu ya dasarnya memang pintar. Jadi karena pemikiran beliau dan kerapihan ini yang paling penting, karena beliau juga kita masih bisa meneliti arsip apa yang terjadi pada tahun 1945. Bulan depan kan sudah kemerdekaan nih. Arsip-arsip itu kita masih bisa melihat bagaimana beliau
sebagai wakil kepala tata usaha BPUPK itu bisa mengarsipkan arsip-arsip dulu kan nggak ada rekaman kayak sekarang dan nggak ada kamera. Dulu kan masih pakai stenografi. Itu mereka di bawah pimpinan Pak Age itu apa yang disampaikan oleh para anggota BPUPK dicatat dan itu masih bisa kita akses karena apa rapi. Ya itu tadi sekretaris itu memang orangnya kalau saya kan pinter, yang kedua rapi menyimpan arsip. Dan itu setelah kemerdekaan dipakai beliau sendiri untuk ngajar. Jadi arsip-arsip BPUPK. Kalau orangnya nggak rapi, nggak mungkin kita bisa ngakses data itu sampai sekarang. Nah, beliau di situ. Nah, kemudian setelah pendirian UNER berdiri sebagai sebuah universitas, ada nggak catatan-catatan yang menunjukkan apa sih kemudian yang dilakukan seorang Agi ini di awal-awal pendirian Universitas Erlangga itu? Yang pertama tentu merapikan organisasi. Ya, karena pada waktu itu pendirian universitas itu kan birokrasinya tidak seperti sekarang. Ya, dulu itu yang kita tahu bahwa benar-benar rapi itu kan tinggalannya Belanda. Sekolah tinggi hukum yang ada di Batavia, sekolah tinggi teknik yang ada di Bandung, dan NIAS di sini ya, Netherlands Indonesia Art School ya. Ya, yang jadi fakultas kedokteran sekarang. Nah, barulah setelah itu perombakan organisasi dan sebagainya ditata lah. Mulai nyusun apa saja berkaitan dengan perkuliahan. Dulu itu namanya kan masih ada masyarakatnya ya. Di beberapa kampus itu setelah UGM berdiri itu kan Fakultas Hukum dan Masyarakat atau Kemasyarakatan. Jadi di situ menandakan bahwa memang antara itu masih campur, antara hukum dengan ilmu sosial itu masih campur. Nah, beliau membuat ibaratnya itu restrukturisasi yang tadinya sudah ada peninggalan Belanda tapi dirampingkan dengan konteks Indonesia Merdeka, kurikulum dan sebagainya, mata kuliah apa saja itu memang policy beliau. Jadi karena beliau di pemerintahan yang terbiasa sistematis, ya, itu kebawa juga ke dunia akademik. Jadi ilmu-ilmu beliau yang ada di dunia birokrasi dimasukkan ke akademik khususnya dalam bentuk kerapian kurikulum dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat catatan dari perjalanan Agi Pringgodikto itu kan sebenarnya panjang gitu ya, dari sisi birokrasi, kemudian dia berperan dalam pendirian Republik ini, jadi menteri begitu ya. Atas jasa-jasanya kan kita kemudian melihat bagaimana catatan itu tersimpan. Tapi bisa nggak saya katakan, tapi kemudian ketika berada di dunia akademisi, kira-kira yang bisa dipotret apalagi itu jangan-jangan kemudian karena ini menjadi jalan sunyi begitu sehingga seolah-olah tidak tergambar, sekarang menjadi legacy dari sisi akademisinya begitu. Kira-kira catatan Anda misalnya tentang karya-karya ilmiah atau mungkin hal-hal yang menarik apa yang bisa dilihat dari Agi Pringgodikto sepanjang Anda meneliti sejarah seorang Agi ini? Kalau kita berbicara publikasi, beliau itu publikasi waktu itu belum ada artikel jurnal Scopus dan sebagainya ya. Betul. Publikasi beliau yang pertama pasti buku. Dan beliau itu menyusun satu buku yang menguraikan bagaimana Republik Indonesia itu lahir. Judulnya Sejarah Berdirinya Republik Indonesia. Itu ditulis saat beliau setelah kemerdekaan selesai, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi beliau itu sudah dalam masa tenang ya. Saya sebut masa tenang karena pergolakan apapun itu sudah pasca KMB itu sudah tinggal dijalankan dengan. Nah, itu beliau menulis buku Sejarah Berdirinya Republik Indonesia itu bukunya tipis tapi padat. Saya bilang padat kenapa? Tidak hanya aspek sejarah. Beliau itulah saya sebut sebetulnya beliau itu adalah sebagai sarjana hukum sekaligus sejarawan juga. Jadi double. Jadi memang dulu kan kalau menurut pidatonya Nugroho Loto Susanto ya, seluruh sejarawan Indonesia itu adalah sarjana hukum semua. Nggak ada yang sarjana sejarah. Jadi para sarjana hukum itu dulu merangkap sebagai sejarawan karena para pelaku sejarahnya rata-rata sarjana hukum. Karena dia menuturkan jika menjadi rujukan sejarah betul. Ya. Di awal Republik. Betul, makanya di pidato itu disebut bahwa seluruh sejarawan awal Indonesia semuanya sarjana hukum. Jadi kita harus berbangga bahwa profesi hukum
hukum itu juga double lah gitu ya. Iya, iya. Jadi sarjana hukum iya, Iya. profesi orang lain diembat Iya. juga ya. Jadi pertama tentu disertasinya tentang Athena tadi ya. Athena kuno, Athena kuno, kemudian tentang sejarah. Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin ada, kan seringkali kita punya laser research ya. Ya. Contoh kayak Sam Ardi ini kan seorang akademisi hukum pidana, tapi kan laser risetnya macam-macam ya. Iya. Saya mencatat misalnya berkaitan dengan ya Akhil Dikto, Freemasonry. Nah, itu sesi lain kan. Nah, itu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih Akhil Dikto ini kalau Anda lihat karya-karya yang lain? Berkaitan tadi dengan sejarah sudah, lalu berkaitan dengan ketatanegaraan, pidato-pidato beliau juga pernah dalam seminar makalah, ya, makalah itu dibukukan, ya, mengenai misalnya sejarah penyusunan pasal tentang keyakinan bahwa orang itu bebas mengeluarkan pendapat, boleh menyatakan pendapat, boleh meyakini keyakinannya, itu juga beliau tuangkan dalam bentuk makalah. Jadi kalau berkaitan dengan karya tulis, pastinya karya tulis beliau itu dalam bentuk buku atau makalah yang diterbitkan. Ya. Hasil acakan Anda apa saja selama ini Anda baca dari karya beliau? Kalau beberapa buku ya, selain arsip ya, kalau arsip itu ya memang arsip, sifatnya arsip mengenai BPUPK dan PPKI. Ada yang tata negara masa Jepang 1942. Nah, ini saya harus omongkan Komisi Fishman, mumpung ingat. Ya. Jadi Komisi Fishman itu kan tadi dibentuk untuk memperbarui ketatanegaraan Hindia Belanda. Tapi belum sempat terjadi Jepang masuk. Nah, salah satu yang dibahas oleh Agip Dikto adalah masa itu. Jadi tata negara pada masa Jepang. Itu beliau bahas, itu buku ya. Terus yang kedua tadi buku sejarah berdirinya negara Republik Indonesia itu dari arsip-arsip BPUPK. Dan itu arsip yang beliau pegang. Lalu ada juga buku mengenai Pancasila. Nah, ini menarik. Soal Pancasila. Beliau itu ada 2 tulisan yang menurut hemat saya itu antar satu dengan yang lainnya itu seperti terlihat ada pertentangan. Di satu sisi beliau menyatakan 1 Juni itu adalah hasil istilah yang diberikan oleh Bung Karno. 1 Juni. 1 Juni. Yang kita akan sebagai hari bulan Pancasila. Iya. Oke. Satu sisi beliau juga punya publikasi bahwa Pancasila itu adalah serangkaian prosedur, proses-proses sampai berakhir pada pengesahan konstitusi. Dan itu bukan hanya Bung Karno. Nah, jadi ada satu sisi yang menyatakan itu made in Bung Karno. Satu tulisan ya. Iya, satu tulisan, satu tulisan yang lain itu adalah sebuah proses dan tidak hanya Bung Karno, sehingga tidak perlu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu ada beliau. 2 tulisan itu menarik. Dan itu jeda tulisan itu juga cukup lama. Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu itu yang mengatakan bahwa 1 Juni itu adalah dari yang dicetuskan oleh Bung Karno. Tapi yang jeda yang diterbitkan Kodam Brawijaya seingat saya itu bukan. Ini apakah ini adalah perkembangan pemikiran beliau atau karena beda penerbit ternyata ada yang lain? Ada yang lain. Nah, cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Baik, terakhir. Yeah. Dari sekian banyak yang sudah Anda lakukan terkait sosok Agip Dikto, Anda sendiri menilai, tadi dia sudah ngomong dia sebagai birokrat, dia sebagai akademisi, sebagai seorang individu gitu, seperti apa sih kalau Anda melihat? Atau mungkin ada hal yang sangat menarik hingga ada kan, ini toh sepertinya ada apa misal sesuatu yang menurut Anda menarik gitu. Secara personal ya, ini subjektif. Ya, itu kan saya subjektif. Dari pembacaan saya terhadap beberapa karya beliau yang berkaitan dengan sosok ya, bukan berkaitan dengan bagaimana beliau mengarsipkan ini. Satu, beliau ini bukan tipikal orang yang kereng. Tipikal orang yang santai tapi menohok. Ya. Contohnya misalnya terkait dengan ketika peristiwa di Jogja, serangan umum. Ada satu sumber mengatakan bahwa
beliau dan jadi para menteri kan ketika Belanda masuk, ya kan, ada yang ditahan, beliau kan ikut ditahan. Beliau itu tidak menampakkan ketegangan sedikit pun. Dan itu saya lihat juga pada personel pemerintahan yang lain. Bung Karno itu malah pertentangan. Jadi seakan-akan ya tangkap, ayo tangkap. Iya. Kita melihat di video itu kan beliau kan kayak orang yang wow gitu ya. Coba itu adalah bagian propaganda memang. Dan itu memang untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa saya ini otoritas gitu. Dan itu nggak masalah. Pak Age Pringgodikdo tipikal yang slow dia. Slow, tapi justru dalam peristiwa itu dia banyak menyelamatkan arsip-arsip beliau pada waktu serangan umum itu banyak yang ludes, dibakar. Oh gitu. Salah satu yang selamat adalah separuh risalah sidang. Itu masih bisa beliau selamatkan karena pada waktu itu arsip ini digandakan di beberapa tempat. Jadi ketika satu hilang, musnah, beliau ambil lagi. Yang salah satunya disimpan di rumah beliau. Dan itu masih kemarin beberapa waktu lalu saya dapatkan yang masih tersimpan di salah satu keluarga ini, dari itu masih bundel. Sayangnya hanya tanggal 10 sampai yang periode sidang kedua saja. Kalau orang gopoh, barang seperti ini tuh hilang. Mungkin dianggap nggak penting. Iya, tapi beliau ya karena mungkin pengalaman lama sedikit tatak gitu. Jadi yang masih bisa beliau selamatkan, dan itu ada salah satunya adalah risalah sidang. Risalah sidang itu masih bisa kita akses karena ya satu dokumentasi. Pada waktu itu mungkin itu dianggap kayak catatan biasa, tapi 50 tahun dari peristiwa itu adalah menjadi sumber sejarah kita. Dan ketika beliau berdialog dengan rekan-rekan lain, memang tidak pernah yang misalnya kayak pada waktu serangan umum ada, kalau nggak salah Ki Hajar Dewantoro itu pesan ke Pak Age Pringgodikdo, Mas Gofar, tolong berikan jimat ini kepada Bung Karno. Kalau manggil kepada Ki Hajar, manggil Pak Age kan Mas. Ya. Beliau sampaikan itu tanpa ada nggak usah pakai jimat dan sebagainya, tapi beliau sampaikan. Artinya bukan tipikal orang yang meledak-ledak gitu. Beliau on the track, beliau santai lah kalau bahasa sekarang itu, tapi tepat sasaran. Kalau menurut saya pribadi itu ditopang karena memang pekerjaan beliau yang memang mengharuskan ketatakan ya dalam hal apapun, karena mengarsipkan dokumen terus itu nggak bisa tipikal orang yang gerasa gerusu. Dia harus yang tipikal orang yang memang kalem tapi tepat. Nah itu yang saya lihat di Aka Pringgodikdo. Sebaliknya Aka Pringgodikdo tegas dia, karena dia juru runding. Beliau adalah juru runding ke Belanda, terus berkaitan dengan KMB yang dimana skillnya memang skillnya adalah skill negosiasi ya, untuk bargain dan sebagainya, dan itu perlu ketegasan yang luar biasa. Sedangkan Pak Ake itu lebih kalem, lebih smooth ya. Lebih kalem, lebih smooth dan lebih kalem tapi tatak. Seperti itu. Baik, Samardi, terima kasih sekali telah menceritakan hasil risetnya selama ini terkait Age Pringgodikdo. Tentu kita dari apa yang kita bincangkan, kita melihat bahwa seorang sosok Age Pringgodikdo ini seorang sosok yang komplit begitu ya. Pengalamannya, basisnya, apalagi tentu made in, waktu itu kan made in Hindia Belanda itu kan bukan, kalau dalam politik etis kan tidak semua orang punya kesempatan itu ya. Tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Tadi bahkan sempat diceritakan sebelum kita mulai podcast ini, menemukan arsip ijazahnya Pak Pringgodikdo gitu ya. Yang menariknya yang tanda tangan Van Vollenhoven. Yang tanda tangan Van Vollenhoven gitu ya. Ini luar biasa itu. Baik, saya kira itu sekalian pemirsa podcast, di kesempatan kali ini diskusi bincang kita tentang sosok Age Pringgodikdo yang namanya tak akan mungkin bisa dilepaskan dari Universitas Airlangga, dan saat ini pun nama beliau diabadikan sebagai gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih Samardi telah berkenan hadir dan mengisi podcast ini. Sama-sama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.